Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kairo Alkifari. Absen 10 akan melanjutkan video, yaitu sekarang kita masuk ke part 4. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, di sini kita akan membandingkan skenario normal dan skenario nanti perubahan perkiraan. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya agar durasinya tidak terlalu lama. Jadi yang pertama itu kita di sini itu akan pertama menghitung biaya investasi dari kondisi normal dulu. Oke, langsung saja. Di sini kondisi normal biaya investasi. Nah, kita akan menghitung persentase biaya investasinya. Di sini yaitu kita dengan membagi dan mengunci tiap sel dan kolom dan barisnya. Langsung saja kita di biaya variabel yaitu sama dengan sel K13, tadi sel K13 biaya investasi itu kita bagi dengan total keseluruhan pengeluaran. Kita bagi dengan total keseluruhan dari pengeluaran itu sendiri. Ini K12. Lalu kita kunci selnya. Lalu kita kunci selnya di sini menggunakan di sini kita kunci selnya. Nah, oke, sudah kita enter. Oke, jika sudah kita langsung tarik saja ke bawah. Oke, sekarang kita akan masuk ke keseluruhan menjumlahkan keseluruhan persentase. Nah, kita menjumlahkan keseluruhan persentase itu kita jumlahkan dari setiap mulai dari uh, biaya variabel lalu dan juga biaya tetap. Kita jumlahkan di setiap anak-anak dari biaya variabel dan biaya tetapnya. Langsung saja kita masuk ke penjumlahannya. Yang pertama yaitu SUM. Kita masukkan dulu untuk di persentase investasinya. Kurung buka, masukkan investasi kriterianya, kita beri titik koma. Setelah itu kita masuk langsung ke sini persiapan, kita tarik sampai di pasca panen atau di sini. Setelah itu titik koma lagi, kita masuk ke biaya, kita masuk ke materialnya, kita tarik sampai sini. Lalu setelah itu kita titik koma lagi, itu kita di biaya tetapnya atau transportasinya itu kita masukkan sampai ke sini. Ya, kita masukkan sampai ke sini lalu kita enter. Di sini lalu ketemu sudah 100%. Oke, jika sudah ketemu 100%, sekarang kita akan melihat persentase yang paling besar untuk nanti kita membandingkan skenario-nya. Kenapa kita memilih persentase yang paling besar? Karena persentase yang paling besar itu pasti memiliki dampak yang paling besar terhadap usaha tersebut. Bagaimana nanti jika semisal biaya dari nutrisi abemik ini persentase yang paling besar itu semisal naik 10%. Nah, itu kan pasti akan sangat berpengaruh pada kelayakan usaha dari usaha melon hidroponik ini. Langsung saja kita memilih yaitu ya persentase yang paling besar di sini kan biaya antara investasi dan biaya variabel itu paling besar biaya variabel. Jadi kita memilih anakan dari biaya variabel yang persentasenya besar. Di sini saya mengambil root wool atau media tanam root wool dan nutrisi abemik. Nah, kita pindah ke tabel yang faktor yang sudah memiliki perubahan kriteria atau tabel pembandingnya nanti. Di sini sudah saya beri tanda merah yang memang itu bisa berdampak besar pada perubahan jika semisal nanti naik berapa persen gitu. Di sini media tanam probul dan nutrisi abemik sudah saya merah, jumlah panen harga panen juga sudah saya merah. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama itu jumlah panennya. Nah, jumlah panen di sini itu kita menggunakan rumus yaitu menambahkan dari kondisi normal, persentase dan kondisi normalnya lagi. Nah, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Yang pertama sama dengan kita masuk ke kondisi normal dulu untuk jumlah panennya sebelah sini. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan kurung buka persentasenya. Tadi kita balik sini lagi persentase. Setelah itu kita kalikan dengan
normalnya lagi sebelah sini. Sudah. Lalu kita kunci kolom dan barisnya sebelah sini. Kita kunci kolom dan barisnya, lalu kita kurung tutup, kita enter. Nah, jika sudah, ini kita tarik ke samping. Seperti itu. Lanjut kita melakukan hal yang sama pada harga panen. Langsung saja, yaitu sama dengan kondisi normalnya sebelah sini. Sudah kondisi normal, kita tambahkan kurung buka prosentasenya, kita kalikan dengan normalnya lagi sebelah sini. Lalu kita kunci kolom dan barisnya sebelah sini, kita kunci, kita tutup, kita enter. Oke, jika sudah kita tarik ke samping sampai sini. Oke, sudah. Untuk pemasukan itu kita harus menambahkan, kita untuk pemasukan ini tidak boleh menyamakan dengan sampingnya. Jadi kita harus menambahkan ini atau menggunakan sum. Untuk pemasukan yaitu kita tambahkan dari hasil penjualan dan nilai sisanya. Langsung saja kita eksekusi untuk sumnya. Berarti kita sama dengan SUM itu kurung buka, kita tambahkan dari hasil penjualan, titik koma, dan nilai sisanya sebelah sini. Kurung tutup, enter. Sudah, kita tarik ke samping sampai ke tahun kelima. Oke, lalu untuk nilai sisa, karena nilai sisa ini diasumsikan tidak berubah, jadi kita langsung samakan saja dengan kondisi normalnya. Kondisi normal sini nilai sisa, sudah, kita enter. Oke, jika sudah pada bagian investasi, ini tadi investasi, yaitu kita investasi tadi juga akan melakukan hal yang sama pada investasi, yaitu antara kita sama dengan kondisi normalnya dulu di sebelah sini, investasinya kondisi normal, kita tambahkan kurung buka dengan persentasenya sebelah sini, kita kalikan dengan kondisi normalnya lagi sebelah sini. Kunci kolom dan barisnya, kita kurung tutup, lalu kita di enter. Oke, sudah selesai, kita tarik ke samping sampai ke tahun kelima. Oke, jika sudah, sekarang kita nah, jadi untuk kita, jika ini tidak diasumsikan akan sangat berpengaruh atau ini tidak diasumsikan tidak akan berubah, itu kita samakan dengan tabel yang di kondisi normal. Langsung saja kita masuk ke caranya. Jadi E16 itu kita samakan dengan kondisi normalnya sebelah sini. Nah, sudah, lalu kita enter. Jika sudah kita enter, kita tarik ke bawah sampai di pasca panen sebelah sini, lalu kita tarik ke samping sampai tahun kelima sebelah sini. Nah, oke, kita ini udah sama dengan yang kondisi normal. Kita lakukan hal yang sama pada material sebelum kita masuk nanti ke yang ada perubahannya. Nah, pada masuk ke material ini, yang pertama itu ini dulu, pada benihnya sama dengan kondisi normalnya. Langsung saja kita masuk ke kondisi normalnya. Di sebelah sini kita enter. Kondisi normalnya ini kita enter. Sudah, lalu kita tarik ke sampai ke tahun kelima sebelah sini. Lanjut, nah, untuk yang diasumsikan akan berubah itu kita tidak akan menyamakan dengan yang samping karena itu dilarang, karena nanti kan ini akan berubah, masa mau disamakan dengan yang sampingnya. Kita fokus dulu untuk yang di sini dulu, kita samakan lagi dengan sampingnya, yaitu untuk pestisida dan fungisida kita samakan dengan ini, kita enter. Setelah kita enter itu kita tarik sampai ke kemasan sini, kita tarik sampai tahun ke-5. Nah, oke, sudah sama di sini. Nah, sekarang itu kita akan masuk ke yang perubahan ini,
Nah, perubahan itu tidak boleh disamakan dengan sampingnya, mempunyai rumus sendiri. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu kita akan jadi rumusnya di sini adalah kondisi normal tambah kurung buka kondisi normal dikali dengan persentasenya. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Masuk ke rumusnya. Kita hapus ini aja, hapus sama dengan kondisi normalnya dulu. Media tanam rebul pada kondisi normal di sini. Tadi kita tambah kurung buka kondisi normalnya lagi dikali dengan persentasenya. Jangan lupa persentasenya kita beri kurung di sini. Kita beri kurung di sini. Kita beri tanda dolar untuk mengunci. Lalu kita tutup, kita enter. Nah, jika sudah, kita tarik ke samping sampai ke tahun kelima. Nah, oke. Jika sudah, oke, jika sudah, kita langsung lanjut untuk media turbulnya ini juga sama, yaitu rumusnya sama dengan kita tambahkan dulu pada kondisi normalnya, pada rubulnya ini, nutrisi abimiknya ini, kita tambahkan, kita kurung buka, yaitu kita kondisi normal lagi, lalu kita kalikan dengan prosentasenya. Kunci dulu di sini, kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, jika sudah, tarik sampai tahun ke-5 sebelah sini. Oke, jika sudah, di sini kita sekarang akan menjumlahkan semua biaya variabelnya. Biaya variabel itu tadi ya tidak boleh disamakan dengan sampingnya, harus dijumlahkan dengan sum. Langsung saja kita jumlahkan. SUM sama dengan SUM biaya variabel mulai dari persiapan greenhouse, kita tarik ke bawah sampai ke pasca panen. Lalu titik koma kita akan menambahkan dengan benih, mulai dari material benih sampai ke kemasan. Kurung tutup, kita enter. Tarik ke samping sampai tahun ke-5. Oke, sudah. Lalu di sini biaya tetap. Nah, biaya tetap di sini itu kan tidak ada asumsi yang akan berubah. Jadi kita samakan langsung saja dengan yang sel kondisi normal atau tabel kondisi normal. Nah, kondisi normal ini kita sama dengan pada kondisi normalnya. Biaya tetap itu ada di sini, transportasi. Nah, kita enter, kita tarik ke bawah, lalu tarik ke samping sampai tahun ke-5. Sampai sini. Oke, jika sudah, sekarang kita akan menjumlahkan biaya variabelnya. Sama dengan SUM kurung buka. Ini tarik bawah, kurung tutup, enter. Oke, sudah, tarik samping. Sampai sini. Oke, sekarang kita akan masuk ke mulai dari keuntungannya di sini. Nah, jadi untuk masuk ke mulai indikator keuntungannya itu kita bisa pengurangan mulai dari pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini sudah benar karena tadi sudah saya copy paste. Kita coba lagi aja. Di sini kita mengurangi dari pemasukan dan pengeluaran R6 sama dengan ini kita kurangi dengan pengeluaran. Enter, sudah, tarik sampai ke tahun ke-5. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan memberikan kriteria investasinya. Nah, kriteria investasi ini kita copy dulu dari sini. Mulai dari asumsi ini kita copy dulu ini ke sini, mulai dari asumsi kita sini sampai di sini kita paste
Untuk kita menggunakan pastenya itu paste yang value. Nah, oke, di sini kita menggunakan paste yang value. Nah, sekarang kita lihat apakah ini sudah berubah atau sudah sesuai. Ini bisa dilihat dengan kondisi normalnya di sini. Nah, lalu jika sudah seperti ini sudah coba kita paste formula dulu ya. Di sini dari mulai df sini dari df sini kita copy, geser mulai dari df sini, kita akan paste formula di sini coba. Nah, oke, kita menggunakan paste formula. Maaf tadi ada kesalahan. Jadi di sini kita sudah menggunakan paste formula. Itu ini sudah masuk rumusnya. Apakah sudah benar ya? Ini sudah masuk rumus untuk menghitung df. Ini juga sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Sekarang kita akan melihat untuk ke sensitivitasnya. Kita akan melihat di sensitivitasnya. Payback period ini juga sudah. Payback period. Nah, ini sudah sesuai payback periodnya juga. Kita akan sekarang akan menentukan sensitivitasnya. Oke, ini coba kita akan menghitung sensitivitasnya. Itu kita akan memilih variabel, yaitu berupa nilai perubahan penurunan dari harga panen. Oke, kita akan harga panen ya di sini ya. Harga panen, penurunan harga panen. Sebesar kita ambil asumsinya 15% saja. Oke, 15%. Lalu kita di sini harga panennya kita coba kasih di minus 15%. Kita enter. Bisa dilihat ini langsung berkurang. Jadi yang dari 50.000 itu kita tadi langsung jadi 42.000 sekian. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian NPV-nya ini itu juga berubah. Bagian NPV-nya itu juga berubah. Tadi kan kita ambil 15% ya di sini ya. Sekarang kita bisa langsung copy untuk yang di bagian NPV, gross BC, net BC dan IRR. Nah, kita copy untuk net BC dan IRR. Coba di sini dalam kondisi barunya itu kita bisa copy dari sini. Nah, kita di sini copy menggunakan copy yang value saja. Kita copy, lalu di sini untuk yang kondisi barunya itu kita paste value di sini. Nah, paste value. Oke, ini sudah kondisi baru. Untuk kondisi NPV kondisi normalnya itu kita samakan dengan kondisi normal karena tidak ada perubahan. Kita samakan dengan kondisi normal di sini. Samakan dengan kondisi normal untuk NPV-nya sama dengan NPV kondisi normal itu ada di sini. Kita enter. Nah, kita sudah balik sini, kita tarik ke bawah sampai ke IRR biar sama. Oke, sekarang kita akan menghitung apabila harga penurunan naik yaitu 15%. Jadi di sini yaitu kita akan yang pertama sama karena di sini kita menggunakan minus ya di sini ya. Jadi sama dengan minus. Jadi sama dengan minus nilai kondisi baru kurung buka dulu nilai kondisi baru dikurangi nilai kondisi lama nilai kondisi baru
ini dikurangi nilai kondisi lama, lalu kita kurung tutup, kita bagi dengan nilai lama. Kita enter. Nah, di sini ketemu 166%, tarik ke bawah. Nah, sudah ketemu. Lalu perubahan biaya variabel tadi itu kan kita ambil di 15%. 15%. Enter. Kita tarik sampai bawah. Nah, artinya di sini jika biaya tadi di harga panennya, harga panennya itu ada perubahan, perkiraan perubahan asumsi 15%, itu bagian NPV, gross BC, net BC, dan IRR itu menjadi sangat sensitif. Kenapa bisa sensitif? Kita bisa melihat indikatornya. Di sini 166% itu lebih dari perubahan variabel yang kita tentukan, yaitu 15%, artinya sensitif. Untuk gross BC-nya 14%. Nah, 14% itu kurang dari 15%. Berarti artinya di sini gross BC-nya itu tidak sensitif. Karena masih lebih kecil dari perubahan variabelnya. Lalu untuk di net BC-nya itu sensitif. Karena lebih dari 15%. Untuk di IRR-nya yang awalnya jadi 0,4 jadi minus 28%. Nah, itu sangat sensitif ya di sini ya. Kita bisa lihat pada rincian di sini. NPV lebih dari 0 ini asumsi yang akan digunakan untuk memenuhi. Maka pada kondisi normal semua kriteria dipenuhi layak. Jika NPV lebih dari 0, IRR lebih dari diskon yang dipakai, gross BC lebih dari 1, net BC lebih dari 1, payback period kurang dari umur bisnis. Nah, di sini tidak memenuhi di sini kita bisa asumsikan jadinya ini untuk NPV-nya sensitif, untuk gross BC-nya tidak sensitif, net BC-nya sensitif, IRR-nya sensitif. Kita lanjut akan menginterpretasi nilai penggantinya atau switching. Oke, baik, kita sekarang akan lanjut yaitu menghitung titik impas atau switching value-nya. Nah, gunanya menghitung itu agar kita bisa mengetahui berapa sih nilai yang bisa ditolerir oleh usaha ini, itu berapa persen agar usaha ini tidak rugi. Nah, kita langsung saja masuk ke caranya. Yang pertama, kita jangan lupa 0% kan dulu ini harga panen. Kita akan memilih biaya variabel kita menguji di harga panen. Kita nolkan dulu. Nah, jika sudah 0, itu kita sekarang masuk ke data, lalu ke what if analysis. Kita akan memilih di kriteria investasinya, kita akan menghitungnya di NPV. Kita ke Goalseek, yaitu set sale-nya, kita pilih di NPV. Kita pilih di NPV-nya ini. Kita sudah pilih di NPV, lalu untuk to value-nya itu kita pilih di 0. Kenapa kita pilih 0? Karena NPV itu kan titik krisisnya itu kan 0. Jika lebih dari 0, NPV itu layak. Jika kurang dari 0, berarti usaha itu tidak layak. Oke, lanjut untuk base changing cell-nya, kita pilih di variabel yang akan kita uji, yaitu harga panennya. Oke, jika sudah, sekarang kita oke. Nah, sini sudah proses, kita oke. Nah, sini bisa dilihat bahwa ini kan NPV-nya udah 0, BIS-nya sudah 1, net BIS-nya 1, IRR-nya juga udah 6%, sama dengan diskon faktornya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini berubah menjadi minus 9% atau menjadi 9%, dan harga per tahunnya itu menjadi 45.490 rupiah. Artinya usaha ini tuh bisa mentolerir jika ada perubahan perkiraan, yaitu maksimal 9%. Jika lebih dari 9%, usaha ini tuh bisa menjadi tidak layak. Nah, jadi kita bisa simpulkan, lalu di sini kita bisa simpulkan di sini. Nah, jika variabel hasil panen merupakan variabel yang sensitif, maka nilai yang dapat ditolerir oleh usaha ini apabila terjadi penurunan sebesar tadi, yaitu 9%, sesuai data yang kita dapatkan. Terus maka apabila terjadi penurunan hasil panen lebih dari 24%, usaha akan menjadi tidak layak. Nah, ini kita menjadi ganti 9%. Nah,
bisa diambil kesimpulan bahwa tadi kita mencari titik impas atau titik tengahnya. Nah, oke. Baik, mungkin ini adalah part terakhir atau part 4. Terima kasih sudah mengikuti di part 1. Sekian, saya Kairo Alkifari Martasmita dari absen 10 NIRM 0301250794. Saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.